Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu mantek yang ke-20 yang akan membahas makna lafadz yang tergambar dalam pikiran dan makna lafadz yang ada di dalam kenyataan, atau istilahnya al-mafhum wal masodaq. Al-mafhum wal masodaq. Secara bahasa, al-mafhum dari kata fahima. Fahima yabamu fahman fahimun mafhumun. Artinya sesuatu yang dipahami dari sesuatu. Mafhuhima min syai'in. Sedangkan al-masodaqo secara bahasa terangkai dari kata ma dan sodaqo. Ma artinya sesuatu, sodaqo artinya berlaku. Walabdul ma sodaqo ismun sonaiyun ma'khudun fil asli min kalimati ma al istifhamiyah awil ma al mausulah. Wa kalimatu sodaqo allati hiya fi'lu madin minas sidqi. Lafadz ma sodaqo ini adalah isim buatan yang diambil aslinya dari kalimat ma-nya ini ma istifhamiyah atau ma mausul, dan kalimat sodaqo. Kalimat sodaqo ini adalah fi'il madhi daripada masdar as-sidqu. Sekarang yang dimaksud mafhum dan ma sodaqo itu apa? Likulli lafdin kulliyin dilalatani. Setiap lafaz kulli itu memiliki dua dalalah, dua petunjuk. Apa itu dalalah? Silahkan diulang kembali pelajaran awal itu. Ada dal, ada madlul, dan ada dalalah. Dalalah itu ada dalalah lafdiyah, ada dalalah ghairu lafdiyah. Dari sekian banyaknya dalalah itu, yang dibahas di dalam ilmu mantek hanya dalalah lafdiyah. Nah, silahkan diulang lagi kalau masih kurang jelas. Setiap lafadz kulli itu memiliki dua dalalah atau petunjuk. Yang pertama dalalah al-mafhum. Apa itu al-mafhum? Wahuwa al-makna al-maujud fi dzihni. Mafhum ialah suatu makna lafadz yang tergambar atau yang maujud atau yang ada dalam pikiran, yang kemudian pikiran itu diucapkan. Sedangkan al-misdaq atau ma sodaqo wahuwa al-makna al-maujudu fil khariji. Ma sodaqo atau ada yang menyebut misdaq ialah suatu makna lafadz yang maujud dalam kenyataan individu yang tercakup dalam lafadz. Nah, lebih mudahnya akan saya kasih contoh ini. Contoh, kamu mendengar kata mobil. Makna lafadz mobil yang biasanya kita pahami dalam pikiran banyak orang termasuk pikiranmu, mobil itu adalah kendaraan bermesin yang beroda 4 atau lebih, yang biasanya beroperasi di jalan raya dengan bentuk, merek, warna yang beraneka ragam. Nah, itulah yang kita pahami dari mobil. Nah, sesuatu yang kita pahami dari mobil, yang kita pahami seperti itu, namanya al-mafhum. Sedangkan individu yang tercakup oleh kata mobil adalah semua mobil
Dari mulai Toyota, Ferrari, Kijang, BMW, Jaguar, Mercedes, Lamborghini, dan mobil-mobil lainnya. Ini tercakup semua. Kata mobil yang kita maknani, kita pahami seperti ini disebut atau istilahnya adalah masodako atau misdak. Artinya kata mobil itu berlaku untuk semua jenis mobil. Artinya kata mobil itu berlaku atau sodako untuk semua jenis mobil. Saya ulangi, fal mafhumu huwa as-suratu az-zihniyatu anil asya. Mafhum adalah gambaran yang ada di dalam pikiran tentang sesuatu. Amal misdaku fahuwa tanzilu tilkas surati az-zihniyati fil waqi'i. Adapun misdak adalah menurunkan itu gambar yang ada di dalam pikiran, di dalam alam nyata, di dalam kenyataannya. Ada pertanyaan, mal farik bainal mafhum wal misdak? Apa perbedaan antara mafhum dan misdak? Al mafhum huwa makna lafzi al hasil fi dzihni. Jawabannya seperti ini. Mafhum adalah makna lafaz atau pengertian lafaz yang terdapat di dalam pikiran. Wal misdak ma yantabiqu alaihi dzalikal mafhum. Sedangkan misdak adalah apa-apa yang atau individu-individu yang tercakup di dalam kata-kata tersebut. Intinya, al-mafhum itu artinya pemahaman yang ada di dalam pikiran. Sedangkan masodako artinya cakupan dari pemahaman tersebut. Al-mafhum adalah makna yang kita tangkap dari sesuatu. Sedangkan masodako adalah cakupan dari sesuatu yang kita pahami dari makna itu. Kesimpulannya, dalalah al-mafhum adalah petunjuk suatu lafal atas makna atau sifat-sifat dasar yang dipahami dari lafal tersebut. Sedangkan dalalah masodako adalah petunjuk suatu lafaz atas individu yang tercakup oleh lafal tersebut. Jadi al-mafhum adalah apa yang kita pahami dari sesuatu, sedangkan masodako adalah individu yang tercakup oleh apa yang kita pahami itu. Mudah-mudahan kamu tidak bingung. Agar tidak bingung ya dipahami pelan-pelan. Ya, kita lanjutkan. Hubungan antara mafhum dan masodak. Hubungan antara mafhum dan masodak adalah hubungan terbalik, al-alaqah al-aksiyah, hubungan terbalik. Jika mafhumnya bertambah, maka masodakonya berkurang. Dan jika mafhumnya berkurang, maka masodakonya bertambah. Jadi dalam bahasa Jawanya istilahnya mulur mengkeret. Kalau mafhumnya mulur, maka masodakonya mengkeret. Misalnya kata ikan. Yang kita pahami dari kata ikan ialah suatu binatang yang hidup di air, yang bernafas dengan insan. Inilah mafhum atau makna yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kata ikan bersifat universal, umum sekali. Adapun cakupan atau masdaknya juga sangat luas karena mencakup berbagai macam ikan, baik ikan kali, ikan laut, ikan busuk, ikan segar, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mafhumnya ditambah dengan kata laut, ini artinya mafhumnya mulur,
menjadi ikan laut misalnya, maka secara otomatis masdaknya menjadi menyempit, menjadi mengkeret. Karena kata ikan laut yang dimaksudkan hanyalah ikan yang ada di laut, tidak termasuk ikan di kali, ikan di danau, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ditambah dengan kata Jawa, sehingga menjadi kata ikan laut Jawa, maka masdaknya semakin menyempit lagi. Karena yang dimaksud hanyalah ikan laut yang hidup hanya di Laut Jawa. Dengan demikian, ikan laut yang tidak hidup di Laut Jawa berarti keluar dari cakupan kata tersebut. Wal alaqah bainal mafhum wal masodaqah alaqatun aksiyatun. Hubungan antara mafhum dan masodaqah adalah hubungan terbalik. Wa kullama zadal mafhum qalla masodaqah. Manakala mafhum bertambah, maka masodaqahnya berkurang. Wa kullama qallama al mafhumu zada al masodaqah. Ketika berkurang mafhumnya, maka masodaqahnya bertambah. Contoh ini, insan. Contoh kata insan adalah hewan. Kata hewan, cakupan pengertiannya meliputi kuda, macan, katak, termasuk manusia, jadi sangat luas. Bandingkan dengan kata ini, insan adalah hewan yang berakal. Kata-kata ini cakupan pengertiannya hanya manusia. Hanya manusia, binatang tidak termasuk insan. Artinya apa? Ini artinya cakupannya menjadi menyempit. Bandingkan lagi dengan kata insan adalah hewan yang berakal dan berpengetahuan. Berarti cakupan pengertiannya hanya manusia yang berakal dan berpengetahuan. Berarti manusia yang tidak berpengetahuan tidak termasuk, tidak tercakup di dalam kata insan. Maka cakupan maknanya semakin menyempit. Jadi manakala sifat mafhum bertambah, molor, maka masodaqah atau individu yang tercakup di dalam kata tersebut menjadi berkurang. Wa kadza kullama zada adatus sifat qalla adadul afrad. Manakala sifat-sifat mafhum bertambah, maka masodaqah atau individu yang tercakup di dalam kata tersebut menjadi berkurang. Begitu seterusnya. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi yang lebih gamblang-blang. Kata universitas. Dalalah mafhumnya adalah suatu institusi perguruan tinggi yang memberi gelar akademik kepada para mahasiswanya dalam berbagai bidang. Artinya mafhum lafalnya sedikit. Universitas itu sedikit mafhumnya. Dalalah masodaqahnya mencakup berbagai universitas, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik yang Islam maupun tidak Islam. Artinya cakupan kata universitas, masodaqahnya ini sangat luas. Kalau kita beri nilai 100 lah, kita mengatakan universitas, maka di dalamnya tercakup 100 universitas. Kemudian kita katakan universitas Islam. Nah, dalalah mafhumnya adalah suatu institusi perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik pada para mahasiswanya dalam berbagai bidang yang berlabel Islam. Ada tambahan Islam. Artinya mafhumnya, lafadznya bertambah. Mafhumnya, lafadznya bertambah. Karena bertambah, maka masodaqahnya semakin menyempit. Karena yang dimaksud hanyalah universitas berlabel Islam. Universitas
yang tidak berlabel Islam, universitas yang tidak berlabel Islam tidak tercakup di dalamnya. Apa artinya ini? Artinya cakupan masodakonya menjadi berkurang. Kalau tadi ada 100 universitas, dengan bertambahnya kata Islam, maka menjadi berkurang masodakonya menjadi 50 universitas. Kalau misalnya mabumnya kita tambah lagi menjadi Universitas Islam Indonesia. Kata Universitas Islam Indonesia dalalah mabumnya suatu institusi perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik pada para mahasiswanya dalam berbagai bidang yang berlabel Islam yang letaknya hanya di Indonesia. Ini artinya mabumnya lafadznya bertambah lagi. Karena mabum lafadznya bertambah lagi, maka masodakonya semakin menyempit lagi. Karena yang dimaksud hanyalah universitas berlabel Islam, universitas yang tidak berbasis Islam, yang tidak di Indonesia tidak tercakup di dalamnya. Artinya cakupan masodakonya berkurang lagi. Mungkin kalau yang pertama kali kata universitas di dalamnya ada 100 individu, tapi kalau kita tambah kata Islam, individunya universitas menjadi 50. Dan ketika kita tambah lagi Universitas Islam Indonesia, maka individu universitasnya menjadi berkurang lagi. Mungkin nilainya adalah hanya tinggal 10. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, coba sekarang kamu jelaskan kata Islam. Ini dalalah mabumnya dan dalalah masodakonya apa? Tolong dijelaskan. Kemudian kata Islam wasati, dalalah mabumnya dan dalalah masodakonya apa? Nah, setelah kamu jelaskan, kemudian hubungkan antara keduanya. Lalu bandingkan cakupan maknanya. Luas mana antara kata Islam dan kata Islam wasati. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.